Oke. Oke. Masih 18. Semua on kamera. Michela. Michelia. Kernel. Michelle Gracia. Buka buku SPS ya. Kita selesaikan dulu tentang ikan dan insekta, oke? Halaman berapa? Halaman 8. Halaman 8. Oke. Sudah ada 21 orang. Yervan, on kamera Yervan, Friendly. Oke, kita mulai ya, biar teman-temannya menyusul. Tentang minggu lalu kita selesaikan dulu bagian tubuh hewan. Sudah nampak slide-nya? Oke, udah nampak nih. Udah, Miss. Wait. Miss belum wait all ya? Bisa dengar suara Miss? Bisa? Oke. Oh. Sabar ya. Oke. Yang pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bagian tubuh hewan dan pengelompokannya. Masih ingat yang pertama tentang apa? Mamalia. Lalu ada apa lagi? Burung. Lalu reptilia. Lalu yang terakhir yang kita pelajari amfibi yang hidup di dua alam, dan yang ini kita akan masuk ke ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Semua tahu ikan kan? Dia memiliki ekor, badan, dan kepala. Ada banyak jenis ikan dengan bentuk tubuh yang beraneka ragam. Kita lihat bagaimana jenis ikannya. Nih, bentuk tubuh ikan itu biasanya berkaitan dengan habitat dan cara mereka hidup di alam. Cara mereka hidup. Lihat, yang pertama bentuk torpedo. Dia bentuk tubuhnya ramping dan mudah bergerak karena ikan ini harus bergerak berenang dengan cepat. Nah, yang kedua ada bentuk pipih. Bentuk tubuhnya itu gepeng atau pipih ke samping. Contohnya ikan bawal, ikan mas. Lalu bentuk picak. Bentuk picak ini yang bentuk tubuhnya gepeng ke bawah, yaitu contohnya ikan pari. Dia seperti lembaran kertas gitu dia, ramping. Yang selanjutnya bentuk belut. Ini seperti ular, panjang, silinder memanjang dengan bagian ujung yang meruncing dan tipis. Belut. Lalu bentuk bola. Nah, ikan ini akan berbentuk bola saat dia terancam, yaitu contohnya ikan buntal. Dia akan menggembungkan tubuhnya, menyerupai bola. Lalu yang
ada bentuk lainnya. Dia contohnya kuda laut yang dia seperti kuda, lalu naga laut dia itu bentuknya seperti itu sesuai dengan tempat tinggalnya yang yaitu lingkungan rumput laut. Jadi dia mengikuti tempat tinggalnya. Lihat ini dia naga laut seperti rumput kan? Seperti dia rumput laut. Nah, yang selanjutnya dia itu ada kuda laut. Bentuk tubuhnya ini dia mengikuti lingkungan hidupnya ya untuk mempertahankan dirinya supaya dia tidak diserang oleh pemangsa lainnya. Nah, ini dia bagian dari tubuh ikan. Yang pertama, ikan itu jelas ya kepala, dia mempunyai kepala. Nah, di kepala ada mata yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Lalu ada sisik ikan, dia berfungsi sebagai pelindung tubuh, sisik ikan. Seperti kalau manusia itu kulit, kalau ikan itu sisik untuk melindungi tubuh dari lingkungan luarnya. Lalu badannya itu ramping dan fungsinya itu untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Lalu ada ekor yang berfungsi untuk membantu dia berenang atau bergerak di air. Lalu sirip itu membantu ikan untuk berenang. Lalu ada insang yang berfungsi untuk bernafas. Seperti manusia hidup dan bernafas dengan paru-paru, kalau ikan itu bernafas dengan insang. Sampai sini paham ya bentuk tubuh ikan dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke insekta. Semua perhatikan on kamera. Selanjutnya ada insekta. Insekta itu serangga yang merupakan hewan yang paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Karena apa? Karena biasanya insekta atau serangga ini dia hidupnya berkelompok dalam jumlah yang banyak. Seperti misalnya semut. Kalau semut itu jangan dicoret layarnya. Insekta tadi Miss katakan dia banyak, yang paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Lalu dia cirinya itu memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, mulut, dan mata yang majemuk. Ini adalah ciri utama dari insekta. Harus memiliki 3 pasang kaki. 3 pasang maksudnya itu berapa? Jadi berapa? 6 kan? Jadi 1 pasang, 2, 1 pasang lagi 2, 1 pasang lagi 3. Jadi jumlah kaki insekta itu ada 6. Jadi semua insekta itu harus 6 kakinya. Kalau dia tidak 6 berarti tidak masuk ke dalam kelompok insekta. Lihat, ini ada gambar insekta lainnya. Ada lebah, ada semut, capung, kupu-kupu, lalat. Nah, katanya kan insekta itu memiliki antena di kepalanya. Antena. Lalu ada insekta yang memiliki sayap, ada juga yang tidak. Seperti semut. Nah, lihat bagian tubuh dari insekta. Contohnya di sini kita bikin adalah capung. Capung, kakinya ya jelas untuk sebagai alat gerak. Dan ingat ya, kaki insekta itu harus 3 pasang. 3 kanan, 3 kiri, jadi totalnya 6. Matanya majemuk yang dapat melihat ke arah yang berbeda. Lalu sepasang antena sebagai alat peraba dan pencium. Jadi insekta itu memiliki antena untuk sebagai alat pencium atau peraba. Mulut serangga. Nah, serangga ini punya berbagai jenis mulut. Dia dikelompokkan berdasarkan bentuk mulutnya. Ada yang pertama, Miss tidak kasih lihat di slide. Jadi kalian bisa lihat di buku kalian halaman 9. Ada dia. Yang pertama, yang A, di paling bawah. Itu ada yang A, mulut penghisap, penusuk pada nyamuk untuk menghisap. Seperti jarum suntik ya. Jadi mulut penghisap itu ada pada nyamuk karena dia berfungsi untuk menghisap darah. Lalu ada jenis serangga yang memiliki mulut penggigit dan pengunyah, itu pada belalang.
Nah, jenis insekta ini dia memiliki gigi pengunyah karena makanannya itu daun. Jadi dia perlu untuk mengunyah makanannya. Lihat di bukunya halaman 9 paling bawah ada mulut insekta penggigit. Nah, yang B itu ya. Nah, yang C ada mulut jenis penjilat. Jenis penjilat pada apa, Miss? Dia itu pada lalat. Karena memang lalat ya gunanya untuk menjilat makanan, sisa-sisa makanan di tempat sampah, di pokoknya makanan-makanan kita di mana kita sering melihat lalat. Nah, dia itu jenis insekta yang memiliki mulut penjilat. Lalu ada jenis yang terakhir pada kupu-kupu. Dia untuk menghisap madu. Jadi dia seperti jadi mulut dari kupu-kupu itu panjang dan bisa mencari nektar madu. Jadi dia seperti, lihat yang D, mulutnya itu bisa dilengkungkan, panjang. Tidak seperti nyamuk. Nyamuk itu tajam, runcing seperti jarum. Tapi kalau pada kupu-kupu itu mulutnya seperti cambuk gitu. Dia bisa mencari sari-sari dari bunga. Itu jenis penghisap madu pada kupu-kupu. Oke. Sampai sini bisa paham tentang insekta. Cirinya tadi, yang pertama, Kernelson. Yes, Miss. Jadi ciri insekta apa, Kernelson? Apa, Miss? Ciri dari insekta. Kakinya bagaimana? Jumlah kakinya harus berapa kalau insekta? Kernelson sudah kemana? Oke, ini ada yang nanya, Miss, laba-laba termasuk serangga? Laba-laba ada di buku kalian halaman 2. Lihat berapa jumlah kaki laba-laba. Halaman 2, buka halaman 2. Laba-laba coba hitung kakinya ada berapa? Ada 4 di kanan, 4 di kiri. Jadi kalau kakinya 8 termasuk serangga atau tidak? Kernelson. Kemana kamu? Kok hilang-hilang aja? Ayo. 3, Miss. 3, Miss. 3 pasang kaki, berarti totalnya ada 6 kaki, ya kan? Ya, Miss. Nah, jadi kalau laba-laba, jumlah kakinya ada 4 di kanan, 4 di kiri, jumlahnya 8, termasuk serangga atau tidak? Ayo, laba-laba, kakinya ada 8. Termasukkah dia serangga? Tidak. Laba-laba itu tidak termasuk serangga karena jumlah kakinya 8. Tadi Miss katakan kelompok insekta itu harus memiliki kaki berjumlah 6. Jadi kalau tidak 6, dia tidak termasuk serangga. Jadi nanti laba-laba itu masuk dalam kelompok hewan lain. Oke? Bisa sampai sini? Oke. Jadi sebenarnya kurang lebih hewan itu memiliki kepala, kaki, mulut, dan gunanya kalau biasanya kaki untuk bergerak. Kalau pada ikan itu kaki tidak ada, tapi tentu saja menjadi ekor, membantu dia untuk bergerak. Oke, sampai sini bisa ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian tubuh, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kita lanjut ke halaman 12, bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke. Tumbuhan, pasti semua tahu tumbuhan. Karena setiap hari kita pasti makan sayur, ya kan? Nah, itu termasuk jenis tumbuhan. Nah, jadi bagian tumbuhan itu ada 3 yang utama, akar, batang, dan daun.
Miss baca dulu yang akar ya. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Biasanya tertanam di dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang dia muncul ke permukaan, seperti contohnya mangrove. Nah, fungsi akar itu sebagai penegak tumbuhan, penghisap air dan zat hara dari dalam tanah. Jadi, tumbuhan itu mendapat air dan zat hara dari dalam tanah. Itulah gunanya akar yang berada di dalam tanah untuk menghisap zat hara dan air. Lalu ada batang. Batang itu seperti tubuh bagi tumbuhan. Nah, merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Setelah dari akar akan tumbuh batang. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Jadi dia itu seperti penghubung. Jangan dicoret-coret ya. Miss lupa. Record. Oh, udah. Miss kira Miss lupa record. Tunggu ya. Tadi batang dia berfungsi sebagai pengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Jadi dia ada beberapa juga yang dia sebagai tempat cadangan makanan. Lalu daun tersebut merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas. Daun berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Daun berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya air dan oksigen. Jadi tumbuhan itu memasak makanannya di daun. Kalau orang tua kita masak itu di wajan, kalau tumbuhan itu memasaknya di daun. Itulah kenapa sering dikatakan jangan siram tumbuhan itu kalau sudah siang, karena siang adalah waktunya tumbuhan untuk memasak makanannya. Nanti daun kalau basah, dia tidak bisa memasak makanannya, sehingga membuat tumbuhan itu bisa mati. Jadi waktu yang tepat untuk menyiram tumbuhan itu adalah pagi dan sore hari. Kalau sudah siang jangan disiram lagi, karena nanti kita akan membuat basah tempat masaknya, daunnya itu basah, jadi dia tidak bisa memasak makanannya. Oke, kita masuk ke akar. Akar itu ada berdasarkan bentuknya, berdasarkan bentuknya, akar itu dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuk ya. Ada yang pertama akar tunggang, yang kedua akar serabut. Akar tunggang itu dia memiliki satu utama akar primer, akar yang keluar langsung dari bijinya. Dia merupakan akar utama atau akar primer yang keluar langsung dari biji. Lihat ini. Dia memiliki satu akar utama, besar dan utama. Nah, dari akar primer ini akan tumbuh akar sekunder. Lihat, akan tumbuh akar-akar lain yang kecil-kecil dari akar utama tersebut. Itulah dia akar tunggang. Kalau dia tumbuhan memiliki satu akar utama seperti gambar ini, dia termasuk akar tunggang. Nah, ada akar serabut. Kalau akar serabut, semua ukuran dari akarnya itu kecil-kecil seperti serabut. Lihat ini gambar kedua. Akar yang kedua, tidak ada akar utama. Dia tidak ada satu akar yang besar. Jadi semuanya itu sama, kurang lebih sama besar dan berserabut. Kita lihat. Nah, ini dia. Bisa ada kasih gambarnya. Akar tunggang yang di bawah, lihat. Ada satu yang utama kan besar, akar primernya, lihat ini. Lalu keluar dari akar primer tersebut akar sekundernya, akar yang kecil-kecil. Nah, kalau akar serabut seperti yang di atas, dia itu semua akarnya kurang lebih ukurannya sama dan berserabut, tidak ada akar utamanya. Oke, bisa sampai di sini? Ada yang nanya, Miss kalau siram tanaman di malam hari boleh? Boleh.
Pokoknya jangan di siang hari, di saat dia sudah memasak makanannya. Oke? Berdasarkan fungsinya, akar itu dibedakan menjadi 4. Berdasarkan fungsi, akar itu dibedakan menjadi 4. Yang satu akar gantung, akar napas, akar papan, dan akar tunjang. Lihat, akar gantung. Nah, pernah kalian lihat tumbuhan seperti ini? Jadi tumbuhannya itu besar, ini adalah contoh pohon beringin namanya. Berfungsi mengambil uap air dari udara. Jadi akarnya itu menggantung. Nah, dia keluar dari batangnya. Nah, akarnya itu menggantung, fungsinya mengambil uap air dari udara. Oke. Bisa ya? Kalau kalian di jalan lihat tumbuhan seperti ini adalah termasuk akar gantung. Yang kedua ada akar napas. Nah, akar napas ini akar yang muncul ke permukaan tanah yang berfungsi untuk bernafas, mengambil uap air dari udara. Lihat, akarnya itu keluar dari dalam tanah. Nah, tumbuhannya tetap di dalam tanah, nah, tapi akarnya itu menonjol. Nah, ini. Lihat yang di bawah ini seperti duri-duri panjang, itu semua adalah akar yang berfungsi untuk bernafas. Oke. Selanjutnya ada akar papan. Akar papan. Michelle? Ingin bertanya ya? Ya, Michelle? Kenapa berakar dan berakar tidaklah? Tidak jelas. Ya, Tidak jelas, Michelle. Ulangi. aku tanya kenapa beberapa akar banyak tapi beberapa akar sedikit. Aduh, tidak jelas. Coba kamu ketik saja. Kamu ketik ya. Di chat saja. Tidak jelas suaranya. Oke. Oke, Miss lanjut dulu. Akar papan. Untuk membantu tegaknya tumbuhan. Lihat. Akarnya itu seperti beralur-alur gitu. Nah, ini membantu papan itu, tumbuhan itu supaya tegak. Karena biasanya tumbuhan yang memiliki akar papan itu batangnya besar. Jadi dia perlu akar yang membantu dia menopang batangnya. Lihat, dia seperti papan yang berlebar dan tipis, beralur-alur. Ini adalah jenis akar papan. Oke. Ada akar tunjang. Nah, akar tunjang ini dia menahan tumbuhan agar tidak roboh. Biasanya akar tunjang ini dia batang yang ditopangnya itu tidak sebesar akar papan tadi. Dia batangnya lebih kecil, lihat. Batangnya kecil kan? Nah, makanya dia butuh akar tunjang untuk menahan tubuhnya agar tidak roboh. Nah, ini contohnya itu ada pada tumbuhan pandan dan juga yang di sebelah kanan ini ada pada tumbuhan mangrove. Jadi dia akarnya akan tumbuh untuk membantu batangnya agar tidak roboh. Ini adalah contoh akar tunjang. Ada yang ingin bertanya, Miss, ada tumbuhan yang bisa bertahan di tempat dingin? Ada lah. Jadi tumbuhan yang hidup di kita kan hidup di benua tropis. Jadi yang hidup di benua Amerika, Eropa, kan mereka mengalami musim dingin. Contohnya saja di Jepang, ada yang terkenal tumbuhan sakura. Hidup kan di musim dingin walaupun nanti dia akan gugur. Tapi dia tetap bertahan hidup. Bisa? Miss, kenapa ada akar yang besar dan akar yang kecil? Karena jenis tumbuhan itu berbeda-beda. Ada tumbuhan yang batangnya besar. Jadi akarnya pasti harus besar. Nah, kalau begitu ada tumbuhan yang batangnya kecil, maka akarnya juga tidak terlalu besar, kecil juga. Inilah dia contohnya. Akar tunjang ada pada tumbuhan yang dia batangnya agak kecil, sehingga perlu akar tunjang untuk menahan agar batangnya tidak roboh. Oke, bisa ya dibedakan nanti akar tunjang dan akar papan.
Nah, akar papan itu dia batangnya besar, lihat. Contohnya akar papan itu ada pada tumbuhan kenari, pohon kenari. Kalau pada akar tunjang, pada tumbuhan mangrove atau pandan. Oke, ini berdasarkan fungsinya. Saya ada 4. Tadi berdasarkan bentuknya ada 2, serabut dan tunjang. Selanjutnya, batang. Kalau kita sudah belajar akar, kita langsung masuk ke batang. Nah, batang ini ada yang berkayu, ada yang basah. Batang berkayu yang mana, Miss? Dia batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium. Nah, kalau batangnya itu mengandung kambium, pasti batangnya keras. Lihat, ini dia batang berkayu. Contohnya, pernah lihat pohon-pohon yang besar? Pohon rambutan, pohon mangga, pohon apa lagi yang besar? Pohon jeruk. Tadi yang Miss kasih lihat gambarnya, pohon beringin. Itu jenis tumbuhan yang berkayu. Jadi, terdapat kambium yang terdapat pada pembuluh angkut xilem dan floem. Jadi pada tumbuhan itu ada yang namanya pembuluh angkut, xilem dan floem. Xilem untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju daun. Kalau floem mengangkut zat hasil fotosintesis atau hasil makanannya disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini dia. Ingat ya, lihat bagaimana ciri dari batang ini, seperti berlapis-lapis. Ini adalah kambiumnya yang ada pada batang berkayu tersebut, sehingga membuat kayu ini menjadi keras dan kuat. Nah, ada yang batang basah. Batang basah ini batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah. Ayo, sebelum Miss kasih tunjukkan gambarnya, kira-kira ada yang tahu apa tumbuhan yang termasuk batang basah? Coba Miss mau tanya Friendly Valim, kira-kira sebelum Miss kasih contoh, kamu tahu nggak batang basah itu apa pada tumbuhan contohnya? Friendly Valim? Tumbuhan yang kamu makan sehari-hari, batangnya lembek atau tidak? Lembek. Iya, jadi tumbuhan yang kita makan atau sayur yang kita makan termasuk tumbuhan berbatang Batang basah. Oke, Miss kasih lihat ya gambar. Ini ada sayur pepaya, ada seledri juga. Jadi biasanya sayur-sayuran itu memiliki batang basah karena batangnya mengandung banyak air sehingga kita bisa memakannya. Oke? Tadi kalau batang berkayu mengandung kambium, kalau batang basah dia mengandung banyak air. Bisa ya? Ya. Contoh lainnya batang basah, ada pohon pisang. Pohon pisang itu batangnya agak besar, tapi sebenarnya dia termasuk batang basah. Karena kalau dibelah, lihat ini dia. Tampilannya seperti ini. Kalau kita tusuk dengan pisau atau dengan jari kita, batang ini akan mengeluarkan air. Jadi tumbuhan pisang ini termasuk ke dalam tumbuhan yang memiliki batang basah. Oke? Bisa ya? Nanti kalau Miss buat soal dan suruh kalian buat contoh, sudah bisa ya? Nah, selanjutnya ada daun. Nah, setelah dari batang akan tumbuh daun. Tentu saja tumbuhan itu memiliki daun. Nah, bagian yang terdiri atas tangkai daun, tulang daun, dan lembaran daun. Oke. Daun itu memiliki tangkai, tulang, dan lembaran daun. Ini dia. Tangkai itu paling dasar. Tangkainya itu yang melekat pada ranting. Lihat ini. Nah, lalu ada tulang daun, yaitu di daunnya, dan helaian daunnya. Oke. Tulang daun itu dibedakan menjadi 4, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun mencari,
tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Kita lihat apa bedanya. Nah, ini dia, ada 4 jenis dari daun. Daun menyirip. Ayo perhatikan semua. Daun menyirip. Kenapa disebut daun menyirip? Karena bentuk tulangnya seperti sirip ikan. Contohnya pada daun mangga, dan daun jambu, daun nangka. Daunnya itu menyirip seperti sirip ikan. Lalu ada daun menjari. Kenapa menjari? Karena bentuknya seperti susunan jari manusia. Coba bikin jari kalian ke layar. Ada daun tumbuhan yang memiliki daun menjari. Daunnya itu seperti jari manusia. Nah, yang selanjutnya ada daun melengkung. Bentuk tulang daunnya seperti garis lengkung. Contohnya pada daun eceng gondok dan teratai. Selanjutnya ada daun sejajar. Daunnya itu dikatakan sejajar karena dia bentuknya lurus dan seperti garis-garis yang sejajar. Contohnya pada daun jagung dan tebu. Ini dia, daun jambu pada tulang daun menyirip. Seperti sirip ikan kan? Dia tersusun rapi seperti sirip ikan. Tulang daun menyirip. Ini tulang contohnya pada daun jambu dan daun mangga. Lihat. Lalu ada tulang daun menjari, seperti jari kita kan? Tulang daunnya. Tulang daun menjari, contohnya daun pepaya dan singkong, seperti jari manusia, seperti 5 jari gitu. Ada yang 5, ada yang 6 daun. Tulang daun menjari. Lalu ada tulang daun melengkung, seperti garis lengkung. Dia seperti melengkung gitu. Seperti setengah bola. Contohnya itu eceng gondok dan daun sirih. Ini eceng gondok. Lihat gambarnya. Oke. Lalu ada tulang daun sejajar. Contohnya pada daun padi dan jagung. Kenapa disebut daun sejajar? Biasanya itu daunnya panjang dan seperti garis lurus. Lihat. Daunnya sejajar seperti garis lurus pada daun jagung dan padi. Nah, daun juga dibedakan berdasarkan jumlah helainya. Daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Ini daun tunggal. Kenapa dia disebut daun tunggal? Karena pada satu helai terdapat 1 daun. Lihat, pada daun majemuk, ini kan 1 helai. Nih, batangnya 1 kan? Tapi ada berapa helai daun? Lihat, hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 helai kan? Dalam 1 batang. Sedangkan ini hanya dalam 1 batang, hanya ada 1 daun. Jadi, berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi 2, daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal dalam 1 helainya hanya ada 1 daun, dan dalam daun majemuk terdapat banyak helai. Bisa ya sampai sini ya? Lihat bedanya. Yang daun mangga itu daun tunggal. Ini daun putri malu, ini daun majemuk. Lihat ada banyak daun. Dalam 1 helai. Bisa ya? Ini lagi dia, bentuk daunnya, daun tunggal, daun majemuk. Daun tunggal tadi daun yang memiliki 1 helai daun di setiap tangkainya. Contoh daun mangga. Kalau daun majemuk, daun yang memiliki beberapa helai dalam daunnya. Ini dia contohnya. Daun kelapa. Coba perhatikan. Daun kelapa ini dalam 1 helai. Helainya panjang, tapi 1 helai, ya kan? Perhatikan. Ini dia. Nih 1 helai. Nah, dalam 1 helai ada berapa daun? Hitung dulu ada berapa daun ini. 1, 2, tidak terhitung pun saking banyaknya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali kan?
Di sebelah kiri lagi. 1, 2, tidak terhitung. Dalam satu helai ada banyak daun. Ini disebut daun majemuk. Nah, daun tunggal bagaimana? Ini contoh daun tunggal, daun teratai. Dia dalam satu tangkai hanya ada satu daun. Bisa ya? Bisa ya? Membedakan daun tunggal dan daun majemuk? Oke, sampai sini kita pelajarannya. Ada yang ingin ditanya? Miss, bambu tumbuhnya di mana? Di darat? Biasanya itu bambu tumbuh di mana saja? Banyak juga yang ada di pinggir sungai. Daun padi. Padi tadi termasuk memiliki akar, daun sejajar. Michelle? Michelle ingin bertanya, Michelle? Miss, itu tadi yang waktu belajar akar, yang akar satu. Tidak dengar. Nanya apa? Itu tadi. Ya. Waktu belajar akar, Miss sering skir yang akar ke satu itu ranting atau akar? Ranting atau akar? Yang pertama. Iya, yang akar gantung ditulis di buku. Ini akar. Yang serabut-serabut ini akar. Lihat, yang bergantung ini adalah akar. Ini termasuk akar gantung. Jadi akarnya itu Kalau ranting gimana, Miss? Hah? Kalau ranting gimana? Ini rantingnya, ranting itu yang besar. Rantingnya itu melekat di batangnya. Lihat ini. Ini rantingnya, ini. Tempat akar-akarnya itu menggantung, itu ranting. Tapi yang jatuh ke bawah ini akarnya, ini yang jatuh ke bawah. Oke, bisa? Bisa, Miss. Kita sudah mau habis waktu. Oke. Ini yang gantung ke bawah itu adalah akar. Rantingnya ini. Ini yang Miss kasih tunjuk merah. Dia di batangnya, tempat akarnya menggantung itu ranting. Bisa ya? Oke. Ada yang ingin ditanya lagi? Fendi? Fendi? Miss, daun Ya? putih kenapa bisa tutup sendiri? Apa?